Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, ketemu lagi ya sama Bu Isma di pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini, Bu Isma akan mulai menjelaskan pembelajaran ke-1, yaitu tentang sifat kasih sayang. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, kalian harus mengetahui terlebih dahulu kompetensi apa saja yang harus kita capai di pembelajaran 1 sub 1. Sudah siap buku paketnya? Oke, tapi jangan lupa ya, kita baca doa sebelum belajar. Sebelum kita belajar baca bismillah dulu. Baca bismillah, baca bismillah, baca bismillah, baca bismillah dulu. Anak-anak, kita buka ya buku paket pendidikan agama Islam halaman ke-1. Pelajaran 1, kasih sayang. Coba kita amati 4 gambar yang ada di halaman 1. Kita amati satu persatu ya. Gambar ke-1. Di situ ada matahari dan planet-planet. Coba Bu Isma kok jadi ingat lagunya Sulis ya. Siapa yang menciptakan bulan dan matahari? Allah. Kalau anak-anak mau tahu, coba tanya ke ayah dan bunda. Pasti tahu lagu ini, ya. Siapa yang menciptakan matahari dan seluruh tata surya yang ada di luar angkasa? Pasti jawabannya Allah. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah. Tidak ada yang bisa menandingi kehebatan Allah. Allah lah yang maha kuasa. Allah lah yang maha hebat. Gambar kedua. Masya Allah, sungguh indah. Kita lihat di gambar 2, pepohonan yang rindang. Sungai mengalir dengan derasnya. Sungguh pemandangan yang luar biasa menyejukkan mata. Selanjutnya, gambar ketiga. Coba kita lihat. Gambar ini ternyata menunjukkan aktivitas manusia. Yang mana mereka belajar, mengajar, kemudian bercocok tanam, kemudian lagi mereka menunjukkan rasa kasih sayang terhadap sesama dengan mengunjungi teman yang sedang terkena musibah atau sakit. Selanjutnya, di gambar keempat. Gambar ini merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan gunung, langit, hewan, tumbuh-tumbuhan yang semuanya dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sungguh Allah itu sangat kuasa. Allah itu sangat sayang kepada semua hambanya, kepada semua makhluk yang ada di dunia ini. Sifat kasih sayang perlu kita tanamkan dalam diri kita sejak kecil. Kenapa? Karena hidup dengan kasih sayang terhadap sesama, entah itu kepada sesama manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya, maka kehidupan kita akan menjadi rukun, damai, dan tentram. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah lewat kisah beliau ya bersama pengemis buta. Anak-anak, Bu Isma akan mulai menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW dengan pengemis buta Yahudi. Disimak ya.
Ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mengalami banyak sekali hambatan, baik itu dari keluarga maupun orang lain. Tidak terkecuali pengemis buta yang ada di sudut pasar kota Madinah. Pengemis ini adalah seorang Yahudi, yang mana setiap kali para pembeli datang memasuki pasar, dia akan berteriak, "Jangan dengarkan Muhammad, Muhammad itu gila." Seperti itu setiap hari pengemis buta ini menjelek-jelekan Rasulullah. Rasulullah pun tahu apa yang dilakukan oleh pengemis buta ini. Tapi karena akhlak beliau yang mulia, beliau lantas tidak marah. Bahkan setiap pagi Rasulullah mendatangi pengemis itu dan menyuapi pengemis itu sendok demi sendok dari mulut Rasulullah. Jadi maksudnya Rasulullah itu melunakkan terlebih dahulu makanan yang akan disuapkan kepada pengemis buta tadi dengan mulutnya. Kemudian Rasulullah menyuapi pengemis itu dengan tangannya sendiri ke mulut pengemis buta tadi. Perbuatan tersebut beliau lakukan setiap hari, setiap pagi, hingga beliau menjelang wafat. Ketika beliau wafat, pengemis buta mulai mencari-cari di manakah orang yang biasa menyuapinya. Setiap ada orang yang datang ke pasar, selalu bertanya, "Kemana orang yang menyuapiku setiap pagi? Kenapa dia tidak datang lagi?" Hingga suatu hari Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada putrinya Aisyah radhiyallahu an, istri Rasulullah, "Wahai istri Rasulullah, kebiasaan apa yang belum aku lakukan semasa beliau hidup?" Sayyidah Aisyah pun menjawab ayahnya, "Wahai ayah, sesungguhnya Rasulullah punya satu kebiasaan yang biasa beliau lakukan setiap pagi, yaitu pergi ke pasar menemui seorang pengemis buta Yahudi. Setiap pagi beliau selalu menyuapi pengemis tersebut dengan tangan beliau sendiri." Bergegaslah Sayyidina Abu Bakar setiap pagi untuk pergi ke pasar. Namun ketika beliau pertama kali bertemu dengan pengemis buta Yahudi tersebut, beliau merasa sedih karena pengemis buta tersebut tiada hentinya menjelek-jelekan nama Nabi Muhammad. Padahal beliaulah yang menyuapi pengemis itu dengan tangannya. Sayyidina Abu Bakar mulai menyuapi pengemis itu walaupun hatinya sedang sedih. Ketika suapan itu sudah dikunyah oleh pengemis itu membuang makanannya. Lalu pengemis itu berkata, "Apa yang kau suapkan kepadaku? Ini tidak seperti orang yang menyuapiku setiap hari. Kemana dia? Orang itu biasanya menyuapiku dengan lembut. Makanan yang disuapkan kepadaku terasa sangat lembut." Akhirnya Sayyidina Abi Bakar pun menjawab pengemis tersebut, "Andaikan engkau tahu, wahai pengemis, bahwasanya yang menyuapimu setiap pagi adalah orang yang engkau jelek-jelekan setiap hari. Beliau adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Pengemis itu terkejut, matanya mulai berkaca-kaca, seakan tak percaya apa yang baru saja dia dengar. Nabi Muhammadkah yang menyuapiku setiap pagi? Pengemis itu mulai menangis, meraung-raung, membayangkan betapa hinanya dirinya. Kemudian ditenangkanlah dia oleh Abu Bakar. Saat itu juga pengemis buta tersebut menyesali semua perbuatannya dan akhirnya dia bertaubat dan mulai mempelajari agama Islam. Anak-anak, mari kita contoh sifat kasih sayang Nabi Muhammad kepada pengemis buta yang membencinya.
Kasih sayang Nabi Muhammad membuat pengemis tersebut menyadari kesalahannya. Janganlah kita mudah sakit hati jika ada teman mengejek kita. Doakanlah dia agar segera mendapat petunjuk dari Allah dan menjadi anak yang baik. Anak yang mempunyai sifat kasih sayang dalam dirinya akan selalu hidup dalam kebahagiaan dan kedamaian hati. Anak-anak, sekarang kita buka buku paket halaman 4. Kita masuk pada pelajaran 1 sub kedua. Kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik. Biasanya Asmaul Husna ini dibaca di sekolah sebelum memulai pembelajaran yang dipandu oleh Bapak Ibu guru dari kantor. Contohnya, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Nah, nanti seperti itu anak-anak. Oke, kita dalam pembelajaran 1 ini kita akan belajar dua maksudnya ya, Asmaul Husna Allah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya Allah Maha Pengasih. Sedangkan Ar-Rahim artinya Allah Maha Penyayang. Tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan dua kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini ya, karena sudah setiap kali kita baca setiap memulai segala sesuatu yang ada dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi Bu Isma, apa maksud nama Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Anak-anak, Ar-Rahman itu artinya Allah Maha Pengasih. Kasihnya Allah dilimpahkan kepada seluruh makhluk Allah yang ada di dunia ini, kepada hewan, tumbuhan, dan semua makhluk hidup lainnya. Sedangkan Ar-Rahim yang artinya Allah Maha Penyayang, sayangnya Allah dilimpahkan khusus kepada orang-orang yang beriman. Bu Isma punya lagu untuk memahami pembelajaran ini. Disimak ya. Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahim penyayang, Rahman untuk ciptaannya, Rahim bagi yang beriman. Yuk anak-anakku semua, kita gerakkan hidup dengan sikap kasih sayang terhadap sesama, hewan, tumbuhan, dan seluruh alam semesta. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.